selamat siang. Nama saya Eva Rasyanta Barus, NIM 2001004, Prodi PAK Pendidikan Agama Kristen, dan saya di sini bertugas untuk menginjili yang diberikan tugas dari Ibu Nosita MPDK MTH, dan saya akan diberi tugas menginjili orang yang di luar. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat siang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak. Shalom. Jadi di siang hari ini aku mau ngajak kakak bincang-bincang. Sebelum kita bercerita, aku mau kakak mengenalkan diri atau boleh perkenalan? Ya, oke. Shalom semua. Perkenalkan, nama saya Kristi Juliani Borubarus. Saya kuliah di STMIK Triguna Dharma. Jurusan Sistem Informasi. Terima kasih. Jurusan Sistem Informasi. Kakak di sini kuliah? Iya, kuliah. Udah tingkat berapa? Semester 6. Semester 6. Berarti udah PKL. Udah siap PKL lagi belum? Iya, udah selesai. Kami nggak keluar, nggak dibolehin kampus karena pandemi kan. Jadi nggak dibolehin keluar. Cuman disuruh mengerjakan proposal per kelompok tentang ada kewirausahaan, pengabdian masyarakat, terus satu lagi tentang sistem informasi. Tentang sistem informasi. Berarti udah mahir kali lah kakak ini jurusan komputer ya. Enggak juga sih. Berarti kalau masalah mengetik udah gampang lah ya. Nah, bisa dibilang gitu lah. Berarti bisa lah ini sekali-sekali gitu aku nanti, Kak bantulah ini lagi sulit ini masalah komputer, bisa lah ya. Iya. Berarti di sini kakak tinggal ngekos atau di tempat keluarga atau gimana? Di sini tinggal ngekos. Cuman yang punya kos itu satu kampung bibi itu. Kami satu kampung sama bibi itu. Terus borunya juga sama kayak aku gitu, boru barus juga. Oh iya ya, baru barus. Terus kakak selama di sini kan biasanya kalau setahu aku ya, kalau temen-temen aku itu kan kalau jurusan komputer tadi ya, jurusan komputer di Triguna Dharma itu ada sip malamnya ya? Ada sih malam. Iya ada sip malamnya. Biasanya kan kalau Triguna Dharma itu kan ada yang sambil kuliah sambil kerja gitu, bisa dia kuliahnya atau pagi kerjanya malam atau sebaliknya gitu. Kakak kuliah nggak sambil kerja? Aku kuliah nggak sambil kerja karena aku masuk pagi kan. Kalau kerja kan kebanyakan di sini mulai pagi sampai sore. Jadi kan kemarin aku masuk kuliah udah aku ambil pagi, mulai pagi sampai siang. Jadi susah nyari kerja kalau mulai siang sampai malam gitu. Lagian kan karena aku cewek kan, nggak mungkin lah pulang malam gitu entah jauh gitu dari kosan, takut juga gitu kan. Cuman kalau ada sih dekat-dekat kos ini mau. Berarti ada juga niat kerja ya? Iya. Iya sih, biasanya kan kalau kita anak kuliahan itu kan, apalagi kayak kita merantau, lebih sukanya kita ibaratnya ada waktu luang gitu kita gunakan kerja gitu kan. Banyak sih kawan-kawan aku juga banyak kerja sambil kuliah. Cuman mereka tadi kuliahnya malam, kerjanya mulai pagi sampai sore gitu. Iya ya, berarti agak terbentrok lah ya sama jam waktunya. Terus agak susah pula memang ya kak, masa-masa kopi tinggi nyari kerja ya. Susah. Apalagi kan karena aku masuk pagi sampai siang kan, nyari kerja mulai siang itu kan susah. Iya ya. Jadi kakak seringnya pulang ke kampung? Sebenarnya sih enggak, karena gimana ya, ngapain pulang gitu. Iya ya, karena aku juga pengalaman gitu kan, aku anak merantau. Padahal sebenarnya kalau pulang ke kampung itu cuman ibaratnya 4 jam lah ya paling lama pulang kampung. Cuman mikir kalau udah pulang kampung, males rasanya pulang ke Medan. Iya, lagian gitu. kan pulang kampung ngapain gitu. Kalau nggak libur ya? Iya, kalau nggak disuruh juga pulang. Iya ya. Pekerjaan orang tua? Pekerjaan orang tua petani. Kalau di kampung kami
namanya usaha petani itu dari karet, ada yang sawit. Cuman kami nggak ada sawit, cuman karet doang, terus ladang gitu. Dari situ penghasilan. Apa aja lah Kak tanam-tanaman orang tua di ladang? Kalau di ladang ada padi, terus cabe. Ada, kalau kami kemarin ini nanam jahe. Banyak kayaknya petani-petani sekarang ini beruntung kali, bersyukur kali lah ya, karena sawit sekarang harganya mahal. Iya, mahal. Karet pun harganya kalau nggak salah sekilo 15 ya, atau 10.000. Kayaknya tahun ini 10 lah. 10. Lebih mahal sawit lah, karena sawit kan udah berapa, udah 3.000 kayaknya pun. Berarti banyak lah yang ngirim dari kampung, atau gara-gara misalnya banyak kok dikirim dari kampung, atau gara-gara itu nggak mau kerja gitu. Enggak juga. Atau ada alasan lain, atau memang karena kebentrok sama kuliah? Ya karena kebentrok aja, lagian ini kan udah semester 6, udah mau fokus-fokus. Iya, ya. mau fokus ngerjain skripsi juga, belum lagi nyari judul kan. Iya, memang kita harus fokuskan juga ke kuliah, karena itu memang yang terpenting tujuan kita ya. Jadi kakak berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara, abang 1, adik 1. Yang adik cewek atau cowok? Cewek. Berarti kakak anak nomor 2. Iya, aku anak nomor 2. Anak nomor 2 yang paling kecil? Yang paling kecil saya lah, anak nomor 3. Kelas berapa? Kelas SMP, kelas 2. Berarti ibarat masih kakak lah ya tanggungan. Abang udah kerja, cuman kakak kuliah, adik masih SMP. Gimana? Adik juga tanggungan juga sih, karena dia sekolah di swasta kan, bayar uang sekolah juga. Aku juga di swasta kan, bayar uang sekolah juga. Cuman ya puji Tuhan lah, masih dicukupkan sampai sekarang. Iya kak ya. Jadi kalau di kampung kakak gereja apa? Kalau di kampung gereja GKPS lah kan. GKPS Simalungun ya? Iya. Ya sama lah, aku pun gereja Simalungun sih. Tapi kalau di sini kakak kan jarang pulang nih. Setiap hari Minggu ibadah nggak? Ibadah. Gerejanya atau fokus ke satu atau ganti-ganti? Yang lebih seringnya di mana? Kalau lebih sering sih di GBI, cuman nggak netep di GBI mana gitu, pindah-pindah karena kan kawan kos ini ayo ke sana, ayo ke sini gitu, nggak nentu. Yang penting di mana rame, yang mana nyaman gitu ya. Yang penting keseruannya lah, di mana gereja gitu kan. Iya ya. Jauh ditempuhnya. Iya ya. Yang penting ibadah gitu ya. Iya. Berarti nggak terfokus satu, misalnya kan kakak GKPS atau di sini nyari GBKP gitu, dan di sini fokus di GBKP aja gitu, lebih meningkatkan pelayanan di situ. Berarti nggak gitu ya? Enggak. Yang penting ibadah aja gitu ya. Iya. Berarti tahun depan wisuda. Ya doakanlah wisuda. Ya pasti ada kok semua jalannya wisuda itu ya. Ya makanya ini juga lagi nyari judul kan, nikmati aja lah prosesnya. Semoga tahun depan wisuda. Iya, apalagi kan kami aja nih, aku lah ini contohnya masih semester 4 ini kan, gimana deg-deg masih ada gitu rasa-rasanya bosan membosankan, tapi ya semua harus dijalani gitu. Pasti ada nikmatnya kadang, ada kadang rasa malesnya, tapi harus dilawan. Toh juga terlewati kan. Apalagi kakak tahun depan udah mau wisuda. Nggak kerasa sih, sebentar lagi udah mau wisuda, dapat kerjaan kan, bisa membantu orang tua gitu. Jadi jurusan komputer itu kakak itu memang disuruh orang tua atau memang keinginan kakak? Nyamannya dengan jurusan ini, komputer ini? Ya nyaman lah, karena kan aku juga kemarin SMK ngambil jurusan komputer juga. Jadi kan ini aku kuliahnya ngambil komputer juga gitu. Berarti memang melanjutkan lah ya. Iya, melanjutkan. Berarti memang bukan dari orang tua atau bukan. Oh, berarti memang kemauan diri sendiri. Iya, kemauan diri sendiri. Iya ya. Jadi kan kakak mulai dari semalam sore nih kan. Iya. Udah ke kosku gini. Iya. Aku kan nggak tinggal ngekos kayak kakak kan, satu kamar sendiri gitu kan, berdua, ada yang sendiri gitu. Kalau di asrama aku ini kan ada 10 orang. Kayak mana nyaman ya kakak sama dengan suasana ribut gitu?
Iya nyaman sih, karena udah terbiasa juga kan. Aku juga memang satu kamar sendiri. Cuman karena kosanku itu kan jalan besar, otomatis kan ribut juga kan kendaraan yang lewat gitu. Udah biasa. Iya ya kak. Tapi kan biasanya kan kalau yang kujumpai itu kan jarang orang suka sama yang keramai-keramaian kayak gitu kan. Apalagi dia kayak asrama kami, satu ruangan itu ada 10 orang gitu kan. Beda sama kos-kosan, dia kamar. Nah kalau kayak asrama aku kan rame semua di situ, semua terlihat gitu. Ibarat kan kadang orang nggak nyaman seperti itu gitu. Dia hanya memang pengen bentuk dia kamarnya tuh bentuk ruang-ruangan gitu. Kalau aku enggak, aku lebih suka berbaur dengan yang gimana ya, yang baru kenal gitu. Biarkan kita nambah teman di situ, nambah pengalaman. Pasti kan otomatis kalau kita jumpa kawan baru kan kenalan lah dulu kan, terus cerita-cerita tentang perkuliahan. Kalau memang sama kuliah gitu kan, itu lebih asik timbang kita kan sendiri di kamar murung nggak tahu ngapain, main HP gitu. Mendingan kayak gitu, gabung-gabung kan, nambah kawan baru, wawasan baru. Aku lebih suka kayak gitu sih. Iya sih. Kalau aku pribadi sih sebenarnya lebih suka kayak gitu ya. Kita lebih bisa memahami kawan-kawan kita lebih banyak ya. Iya sih memang. Kayaknya lebih terbuka gitu kalau punya banyak kawan ini. Iya ya. Jadi dalam ngomong-ngomong lah ini kan kak. Kan nanti malam ya kakak pulang kan? Iya nanti malam aku pulang. Iya nanti malam. Jadi selama semalam lah kan kita nyari makan di luar ya kan, nyari makan ke Simpang 4. Tahu kan yang tadi malam Simpang 4 itu kan agak mau ke Simpang 4 itu kan sepi gitu. Biasanya kakak ngelewati gitu sendiri, nggak takut atau merasa nggak nyaman, kakak ini kok ngajak aku nyari makan di sini sih gitu, kenapa ya nggak agak rame lingkungannya gitu nggak sih kakak merasa, atau nggak merasa nyaman gitu, atau biasa aja? Biasa aja sih, karena kan aku juga kemarin pulang dari organisasi kan dekat sih dari Pasar 7 ke Pasar 6. Cuman kan karena sendiri jalan udah biasa kayak gitu gelap kan. Tapi kalau udah melebihi jam 10 ke atas gitu ya nggak berani juga sih pulang. Kalau jam 8, jam 7 gitu ya bisa lah. Iya ya. Berarti kakak nanti malam pulang? Iya nanti malam lah pulang. Berarti kawan kakak yang bawa kunci itu nanti malam udah pulang? Iya, katanya sih nanti sore dia udah sampai di Medan. Tapi nanti kan dikabari dia juga jam berapa. Iya ya. Jadi misalnya nih kak, kita kan nggak tahu naas ini kayak mana, naas seseorang. Iya. Kakak pulang lah nanti malam dari kosku kan berangkat naik becak, rencana mau naik becak atau naik Grab? Kalau udah malam sih naik becak aja lah. Iya naik becak. Terus kita kan nggak tahu kan kak, apalagi yang kita jumpai sekarang itu di sosial media, di TikTok, bahkan sering-sering kita muncul di video-video Facebook gitu, kayaknya udah nggak asing lagi kayaknya itu, misalnya tentang pembunuhan gitu kan. Iya. Nggak asing tentang pembunuhan, kayaknya udah biasa lah gitu, kayaknya udah mereka pun yang melakukan itu, iya yang melakukan itu pun kayaknya nggak memikirkan panjang lagi gitu. Iya. Gitu kan, nggak tahu lah ini doa kita nggak sampai sana misalnya kan, tapi mudah-mudahan puji Tuhan misalnya selamat lah ya, itulah doa kita sampai ke tempat. Tapi kan kita nggak tahu naas seseorang, misal ya, kalau misalnya nih kakak mesen becak, terus kita kan nggak tahu orang itu memang dia pekerjaannya tukang becak atau hanya menyamar jadi tukang becak, rupanya dia penjahat nih ya kan, baru ada memang tamu diambilnya barang dari kakak gitu kan, terus dibunuhnya lah kakak, dibawanya ke tempat gelap atau yang sepi gitu, terus orang nggak tahu dibunuhnya kakak, misalnya dibunuhnya, terus meninggal lah kakak, percayanya kakak masuk surga? Kalau menurut aku percaya masuk surga. Karena kan aku udah melakukan kebaikan, udah aku rajin gereja, membantu sesama gitu, membantu orang tua. Nah, kalau pulang kan otomatis sudah membantu orang tua, apa yang disuruh dia udah kita kerjakan gitu. Ya aku percaya aku pasti masuk surga. Bisa kakak bahasa karo ya? Bisa. Berarti di pokoknya masuk surga yang penting melakukan kebaikan mah. Ya.
penting melakukan kebaikan pasti masuk surga Mama. Itu iya ya, berarti percayalah masuk surga. Iya. Terus misal nih kan, kakak percaya masuk surga, ya kan? Percayalah kakak masuk surga. Terus sampai di surga, Tuhan bertanya sama kakak. Iya. Tuhan bertanya, mengapa engkau masuk surga, atau mengapa kakak masuk surga gitu? Apalah jawaban kakak? Ya aku bilang karena Tuhan udah mati di kayu salib, udah menebus dosa manusia. Cuman dosa aku juga ya kan. Iya, dosa aku lah juga ya kan. Karena masih baru hari Pasca ya, masih baru bulan 4 kemarin ya. Iya, masih baru bulan 4 kemarin Pasca Tuhan mati di kayu salib. Berarti ketika kakak dihakimi, itu jawaban kakak. Iya, aku bilang kayak gitu. Dia rela mati untuk nembus dosa kita kan. Sampai dia dicambuk dengan bil darahnya itu, aduh, sedih sekali. Ngeri ya. Iya. Pasti di bulan Pasca kemarin banyak orang yang meneteskan air mata. Aduh Tuhan, kok rela gitu ya? Iya, pastilah. Karena kan dia sendiri loh, ini banyaknya umat manusia. Dia rela menebus diri. Aduh, jadi sedih hatiku. Menebus dosa manusia. Ya ampun. Pengorbanan. Nggak sanggup kita ya kak. Nggak sanggup kita melihatnya. Sedangkan kita aja pribadi nih mengasihkan barang hal kecil aja sama orang, nggak apa hati kita, belum rela gitu ya. Iya, apalagi kayak gitu Tuhan ya. Berarti percaya, itulah jawaban kakak ya. Berarti kakak percaya nih masuk surga. Tapi ngomong-ngomong aku ada ayat Alkitab gitu kan untuk apa? Tapi kan kak di ayat Alkitab ini, di ayat Alkitab Roma 6 ayat 23, Tuhan berfirman, tunggu ya, sama-sama kita baca ya kak. Iya. Di Roma 6 ayat 23. Tuhan berfirman, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, jadi upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Karena di sini Tuhan itu bilang di ayat Roma ini, Yesus berfirman, surga itu adalah pemberian yang cuma-cuma, yang gratis. Berarti bukan berarti gratis kita tidak melakukan apa-apa gitu. Karena pemberian yang gratis itu adalah karena kehidupan yang kekal. Nah gitu. Nah sama dengan halnya kayak gini kak. Kayak mana aku bilang ya, upah dosa adalah kerajaan maut. Nah sama halnya kayak gini. Misal kakak udah umur berapa? Umur 21 lah tahun ini. Umur 21. Ya lebih tua aku ya, aku udah 22. Aduh, udah tua kali aku. Di dalam umur 21, kakak pernah nggak buat kue bolu atau apa gitu? Buat kue bolu pernah? Iya, Pernah. Nah, contoh buat kue bolu nih, pasti kan selalu ada telur, tepung, itulah bahan-bahan salah satunya. Setelah kakak taruh tepung nih, 5 misalnya telurnya, terus 4 ini udah kakak pecahkan di tepung itu. Satunya ini busuk, kakak nggak tahu itu busuk, tapi udah kakak campurkan. Terus kakak masak nggak bolu itu, atau kakak buat baru lagi, atau berhenti membuat bolu? Kakak buang nggak atau gimana? Dibuang lah, karena itu kan udah merusak dari ketiga telur itu. Karena kan satu tadi yang busuk udah merusak semua, jadi nggak bisa lah membuat bolu, harus ganti yang baru kalau kita mau ngelanjutin gitu. Enggak, ya nggak kita buat lah gitu. Iya. Pasti nggak mungkin kan kita makan, siapa juga mau makan bekas busuk-busuk bau gitu kan. Toh juga kalau dimasak kita terus kan nggak dimakan juga, nggak ada yang mau kan. Karena baunya itu. Iya, udah busuk kan, nggak mungkin kita gimana ya, kita buat kue lah, otomatis kan kalau jadi pun dia nggaknya kita makan gitu, makanya dilanjutin lagi. Sama hal itulah kak, samalah halnya di dalam pembuat telur tadi. Yang dibuat telur yang tadi, misalnya 5 telur, 1 yang busuk. Sama halnya kita hidup di dunia ini, bukan kakak dan bukan aku, tapi semua manusia. Kakak bilang tadi kan kakak rajin ibadah, rajin melakukan kebaikan, rajin membantu orang tua. Nah, di dalam kehidupan kakak, mulai dari Senin sampai Minggu, minggunya kakak beribadah, nggak mungkin kakak tidak melakukan satu hal saja dosa.
contoh masih satu hal ya, nggak mungkin nggak ada melakukan dosa kan. Contohnya kita kadang tanpa sengaja mengucapkan kata atau menyakitkan hati seseorang. Iya. Menyakitkan hati seseorang itu udah dosa, karena kita nggak sengaja gitu mengucapkan itu kan. Nah kayak gitu juga lah tadi, hanya gara-gara satu dosa pasti tercela walaupun banyak kebaikan. Sama dengan kayak gitu juga firman di Roma 6 ayat 23 tadi. Jadi apapun yang ada sama kita saat ini, walaupun kakak selama ini rajin misalnya memberikan bantuan sama orang yang lebih rendah sama kakak misalnya kayak gitu kan, itu sebenarnya utusan Tuhan diberikan ke kakak supaya kakak bisa membantu orang tersebut. Bisa pun kakak ada sampai saat ini, mahal harga sawit, mahal harga mahal harga karet, memang itu semua hasil usaha orang tua kakak kan. Selama ini orang tua kakak hidup menanam karet, dan itulah usahanya, memang gak sia-sia ya kan. Tapi itu semua pemberian Tuhan, bukan usaha dari orang tua kakak. Dan apapun yang ada saat ini sama kakak, bisa kakak membantu, bisa kakak makan, bisa kakak membeli itu adalah berkat yang dikasih Tuhan untuk kakak gitu. Jadi itu bukan hasil usaha kakak gitu. Berarti apapun yang kulakukan gitu kan, berarti bukan jaminan kita untuk masuk surga. Iya, karena ada juga Tuhan Yesus berfirman di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Tunggu ya Kak, kita buka biar sama-sama percaya gitu. Nah, tunggu ya, kita buka 2 Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Nah, ini dia ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Nah, di sini jelas sekali di ayat 8, sebab karena kasih karunia. Nah, sama dengan tadi di Roma 6 ayat 23, surga itu adalah pemberian yang cuma-cuma. Kan ada kan yang gratis. Nah, sama halnya dengan ayat di Efesus ayat 8 ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Berarti kamu diselamatkan itu masuk surga karena itu tadi, karena kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh iman itu bukan hasil usahamu. Jadi selama ini kakak berbuat baik atau apapun itu karena oleh iman, kasih karunia Allah. Kamu diselamatkan jadi masuk surga gitu. Berarti artinya di sini kan kalau yakin kita gimana? Artinya kalau kita masuk surga itu karena kasih Tuhan dan karena kita percaya kepada Dia. Iya, karena kita percaya kepada Tuhan dan kita diselamatkan oleh iman dan kasih karunia Allah. Makanya di Roma tadi Tuhan berfirman, surga diberikan cuma-cuma. Berarti bukan cuma-cuma, yaudah semua masuk surga, enggak. Karena kasih karunia Allah gitu. Iya, jadi kayak mananya hari ini? Kayak mana menurut kakak? Nyesalnya kakak jumpa sama aku atau kayak mana? Enggak sih, bersyukur juga sih bisa jumpa sama kakak gitu kan. Atau nyesal kan, tiba-tiba kok masuk ke penginjilan. Tadi ngajaknya ke WIP, terus kok tiba-tiba ngajak ke sini, terus sampai ngomong tentang Tuhan. Nyesel nggak? Enggak ada sih penyesalan. Karena kan bersyukur juga gitu kan. Aku nginap di sini mulai dari semalam kan. Tapi sih aku tadi heran kenapa kakak bawa aku tiba-tiba bikin video gini gitu kan. Ternyata ini yang aku dapat gitu kan. Jadinya aku udah mengerti apa gimana Tuhan biar bisa masuk surga gitu kan. Aku udah mengerti. Jadi bukan karena kebaikan atau membantu apa gitu kan, itu yang meyakinkan untuk masuk surga gitu. Karena kasih Tuhannya, makanya kita bisa masuk surga. Iya. Bersyukur udah mendapatkan pengalaman gitu kan. Iya. Tentang cara mengenal Tuhan. Iya, cara mengenal Tuhan gitu. Ya, makasih lah buat kakak ya.
Iya, aku pun kan sama-sama belajar lah, kita kan sama-sama belajar mengenal Tuhan gitu, supaya apapun yang kita dapat, kayak gereja tadi pun kita nggak asal-asalan hanya gereja gitu, kita harus menempatkan pelayanan kayak gitu kan. Ya kita boleh sama-sama sharing gitu kan. Kakak pun kalau kak aku nggak ada apa nih, bosan di kos, ya udah datang aja ke sini. Aku pun nanti kan bisa juga gitu kan, sekali-sekali datang ke kos kakak gitu, saling sama-sama gitu kan. Namanya kan kita sama-sama anak merantau gitu kan, sama-sama lah kita membantu gitu, saling membawa hal positif, kenapa tidak gitu kan. Iya. Aku pun bersyukur sih ada kakak ini, ada kakak hadirnya di sini. Oh cocok lah gitu. Tapi gitulah pokoknya, sama-sama makasih lah gitu. Iya kak, aku makasih juga lah. Iya. Oke, makasih ya kak buat hari bincang-bincangnya ini. Semoga kakak pun bisa jadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah orang, atau terutama di kampus lah kan, lebih sering-sering ngomong-ngomong di kampus gitu kan, bisa juga sharing-sharing sama temen-temen gitu. Iya kak, makasih lah ya kak atas waktunya. Makasih juga kak. Iya.